Rangkaian kegiatan di Volcano Mengaji itu ada banyak ya, diantaranya kita touring dari rumah masing-masing menuju titik kumpul, kemudian bareng-bareng menuju lokasi Volcano Mengaji. Lokasinya biasanya ada di gunung berapi. Yang pertama di Gunung Merapi, sisi tenggara. Yang kedua di Sapu Angin, itu di sisi yang lain juga tapi masih di Gunung Merapi. Nah yang ketiga di Ungaran. Terus ada juga kegiatannya itu kita reboisasi, penanaman hutan gundul. Jadi kita membawa bibit sesuai dengan permintaan warga di sekitar gunung itu, kita tanam. Kemudian ada baksos juga, bakti sosial, menggandeng beberapa yayasan sosial Islam, ya kita ngajukan dana, kemudian kita bagikan sembako kepada kaum muslimin yang membutuhkan. Terus ada lagi yang terpenting ini, yang terpenting adalah daurah. Daurah itu mengkaji satu kitab, tulisan para ulama ahli sunnati wal jamaah, kita baca, kasih keterangan secukupnya sampai khatam, sampai selesai. Kemudian sambung silaturahim juga. Kemudian ada rihlah, melihat sisi lain dari gunung yang kita datangi, sekedar untuk refreshing dan merenungi kemahaagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekitar itu rangkaian kegiatan di Volcano Ngaji itu. Secara umum tidak ada, hanya pada beberapa situasi itu ada beberapa kegiatan yang tidak bisa kita lakukan. Seperti Volcano Ngaji kali ini misalnya. Kata warga masyarakat, ini Gunung Ungaran termasuk gunung dengan tingkat kerapatan yang tinggi ya. Jadi lahan yang kosong yang bisa kita tanam itu tidak ada. Maka pada kegiatan Volcano Ngaji yang ketiga ini, kegiatan reboisasi itu ditiadakan. Tapi secara umum sama sih intinya. Ya, pembahasannya berbeda-beda. Jadi ada daurah khusus, kemudian ada tematik. Tematik ini kita berusaha untuk mencari tema-tema yang dia familiar di kalangan para pendaki gunung, di kalangan para pegiat alam. Ya, contohnya di Volcano Ngaji 1 itu kita membahas tentang sunnah-sunnah ketika di gunung, tentang mengusap alas kaki, kemudian berwudu dengan air 1 mud, ya, kemudian adzan di tengah lokasi yang jauh dari pemukiman. Ini merupakan sunnah-sunnah Nabi yang seringkali tidak bisa kita laksanakan kecuali kalau kita berada di pegunungan, di hutan. Nah, itu kita ajarkan beserta dengan dalilnya. Kemudian ada pembahasan juga tentang mengatasi gangguan gaib di gunung. Karena banyak cerita dari para pendaki, mereka mendapat gangguan mistis dari bangsa jin. Itu sering terjadi. Dan kita bahas materi cara mengantisipasi agar kita tidak mendapat gangguan. Nah, kali ini kita mengusung tema tentang eksistensi kopi di dalam literatur Islam. Karena pendaki juga identik dengan kopi. Tiap kali ketemu ngopi mas. Nah, kita ingin menjelaskan kopi itu dari sudut pandang syariat Islam. Adapun daurahnya mesti kitabnya ganti-ganti. Yang pertama itu Qawaidul Arba', Volcano Ngaji kedua itu Sittatu Mawadi' Minas Sirah, yang ketiga Akidah Imam Al-Bukhari. Jadi kita menjelaskan begini akidah ahli sunnati wal jamaah yang diwariskan oleh Nabi kepada generasi sahabat, kemudian ke generasi para imam-imam ahli sunnah setelahnya. Dan itu akidah yang selainnya kita pegang teguh untuk memperbaiki akidah para pegiat alam yang rata-rata mereka itu barangkali jarang ya hadir di majelis taklim. Nah, kita coba mendekati mereka untuk mengadakan daurah di tempat mereka. Wallahu a'lam. Iya. Sesinya ada 3 rata-rata. Karena Volcano Ngaji itu durasinya hanya 2 hari saja. Biasanya Sabtu Ahad. Supaya teman-teman yang kuliah, adik-adik yang di pesantren itu bisa mengikuti. Biasanya habis asar itu sesi pertama. Kemudian jam 8 malam itu sesi kedua setelah makan malam. Kemudian ba'da subuh itu sesi ketiga, dilanjutkan acara jalan-jalan. Selalu 3 sesi itu pengajiannya. Jadi ceritanya waktu itu kita sedang mengadakan kegiatan baksos, bakti sosial di sebuah gunung namanya Gunung Merapi, sebuah kampung, sebuah kampung yang terpencil, hanya terdiri dari 11 rumah saja. Satu kampung itu hanya 11 rumah dan dia ada di seberang jurang. Listrik nggak ada, sarana pendidikan tidak ada, sarana kesehatan tidak ada.
Jadi untuk sampai ke sana kita harus turun jurang kira-kira 200 meter, naik lagi baru sampai di kampung itu. Nah, selesai Baksos kita jalan-jalan ke atas. Ini kan Gunung Merapi ya. Saya teringat dengan istilah vulkanologi. Kita bikin aja vulkano ngaji. Kita kumpulkan teman-teman di tempat ini untuk kita ajak daurah mengkaji kitab-kitab para ulama. Di antara tujuannya adalah memperbaiki akidah para pegiat alam. Karena kalau kita cek ya di internet, di YouTube, itu cerita-cerita mistis itu paling banyak dibawakan oleh para pegiat alam. Dan kita ingin membersihkan akidah klinik itu. Mulai dari diri kita, teman-teman kita, semoga nanti lebih banyak lagi orang yang tercerahkan dan meninggalkan akidah yang syirik, akidah yang dipenuhi dengan khurafat dan takhayul, yang itu semua terlarang di dalam agama kita. Harapannya sebagaimana harapan para nabi dan rasul, agar semakin banyak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya di pedesaan, tidak hanya di perkotaan, tetapi di gunung, masyarakat di pegunungan, para pegiat alam, mereka mentauhidkan Allah dan meninggalkan semua bentuk kesyirikan dengan berbagai macam ragam dan warnanya. Jadi keberadaan vulkano ngaji ketiga ini, ketika ada ikhwan dulu pernah ikut, dia menyatakan saya siap jadi panitia vulkano ngaji ketiga. Di mana lokasinya? Di Gunung Ungaran. Nah, kedepannya kita juga menginginkan barangkali teman-teman di luar kota yang di daerahnya itu ada potensi alam, memungkinkan kita untuk menyelenggarakan daurah di sana. Nah, kita akan menyelenggarakan vulkano ngaji di sana agar dakwah tauhid, dakwah sunnah ini semakin tersebar ke berbagai wilayah. Ya minimalnya di Jawa, syukur-syukur nanti di seluruh wilayah Indonesia. Suka dukanya banyak ya. Di antaranya ada peserta yang cedera, ada yang lututnya tuh sampai, karena dia pernah main bola, lututnya udah pernah cedera, pas nanjak itu lututnya luka. Kemudian kita evakuasi pakai gondola. Jadi desa yang tadi saya ceritakan itu, karena dipisahkan oleh jurang, mereka membawa barang-barang hasil tani, kambing itu dinaikkan gondola, digerakkan oleh mesin sepeda motor. Nah, dalam kondisi darurat teman kita nggak mungkin turun jurang itu. Kita taruh di atas gondola, bismillah, kita nyalakan mesin, dia berjalan di atas jurang itu. Tapi kita deg-degan juga, alhamdulillah selamat itu. Kemudian termasuk dukanya juga ketika sedang daurah turun hujan. Alhamdulillah di sini 2 hari yang lalu hujan deras, tapi malam ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan cuaca itu cerah. Ada juga tuduhan itu mereka kok orang-orang radikal ngapain melakukan kegiatan di hutan-hutan. Sampai ada orang yang nyari-nyari info, berusaha dilaporkan kepada pihak berwajib, tapi nggak termadarati kita, karena kita senantiasa memberi surat, mengirimkan surat perizinan, pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berwajib. Jadi mereka mengawasi kegiatan kita. Dan karena dakwah ahli sunnah itu dakwah yang terang benderang, tidak dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Alhamdulillah. Sukanya saudara kita semakin banyak, alhamdulillah. Dan ketika kita mendapat masukan, biasanya setelah kita pulang rumah, ada beberapa yang japri, alhamdulillah setelah ikut pengajian saya jadi ngerti yang namanya kesyirikan, yang namanya kebid'ahan, itu kita merasakan kebahagiaan. Kemudian sukanya juga saudara kita jadi bertambah banyak, baik dari kalangan peserta maupun warga yang pernah mengikuti kegiatan baksos di berbagai wilayah. Alhamdulillah. Untuk saudara-saudara kaum muslimin yang menonton liputan acara Vulkano Mengaji, barangkali banyak di antara mereka yang tidak menjadi pegiat alam, tetapi seruan Islam itu sama kepada siapa saja, apakah dia pegiat alam, apakah dia seorang petani, apakah seorang pegawai. Ya, kita semua memiliki kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan syirik berbagai macam ragamnya. Tinggalkan jimat, tinggalkan takhayun, tinggalkan khurafat, ya, tinggalkan cerita-cerita mistis yang tidak memiliki landasan dalil di dalam agama kita. Kita hanya membangun akidah kita, keyakinan kita berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Wallahu a'lam.
Seorang yang ihram tidak boleh mengkonsumsi za'faran, tidak boleh menggunakan wewangian yang berasal dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bian, saya dari Klaten, ya ikut sebagai panitia di Vulcano Ngaji yang ketiga ini. Seberapa jauh? Oh iya, seberapa jauh? Yang pertama itu saya sebagai ketua panitianya. Terus yang kedua saya sebagai anggota yang lebih fokus ke masalah dokumentasi untuk kegiatan acara Vulcano Ngaji itu. Dulu itu pertama dari beliau ya, Ustadz Abdul Aswad. Beliau dulu sering dapat jadwal mengisi kajian itu di Merapi, di daerah lereng Merapi, di Deles, di Desa Tegal Mulyo, Kemalang, Klaten. Nah, beliau di situ setiap mengisi pulang malam, kadang beliau sampai menginap di sana, di lokasi tempat kajiannya itu, karena tempat kajiannya itu di desa tertinggi di Merapi, di Klaten. Nah, terus beliau berpikir, gimana kalau mengajak ikhwan-ikhwan mengadakan daurah di gunung. Akhirnya terbentuklah Vulcano Ngaji itu. Untuk pesertanya itu dulu itu kita membuka secara umum, siapapun dari Klaten, Jogja, Solo, atau sekitarnya. Tapi yang pertama kali itu banyak yang datang malah dari luar-luar daerah, seperti Pekalongan, Kediri, terus dari Banyuwangi, dari Jakarta pun juga ada. Nah, itu malah pertama itu membuat kaget sebagai panitia. Terus akhirnya yang kedua kita lebarkan lagi. Vulcano Ngaji itu pertama kali tahun 2019 awal, itu bulan Januari. Dan sebelum-sebelumnya itu kenapa bisa seperti dijadikan Vulcano Ngaji itu, yaitu seringnya Ustadz ngobrol-ngobrol, terus seringnya Ustadz kan juga sering ngecamp. Jadi dari kesamaan hobi, jadi sekalian ngaji aja sekali sambil ngecamp gitu. Harapannya salah satunya juga ingin mengajak teman-teman yang mempunyai hobi naik gunung, camping. Jadi mereka bisa mendapatkan ilmu tauhid, ilmu sunnah dari kegiatan ini. Jadi dakwanya bisa sebar luas begitu. Untuk suka dan dukanya itu, yang satu medannya itu nggak pasti ya. Untuk yang ini pengalaman yang Vulcano pertama itu, lokasinya itu desa terpencil di lereng Merapi. Aksesnya itu dulu cuma bisa diakses dengan jalan kaki, dan itu harus turun jurang, naik jurang lagi, itu hampir 1 jam. Jadi mungkin medan yang paling berat seperti itu. Kalau kesulitannya mungkin yang tidak bisa ditebak pas ketika kita di lokasi, seperti cuaca, kadang hujan, kadang angin seperti semalam itu. Jadi mungkin lebih ke situ sih Pak, yang cuaca yang tidak bisa ditebak. Kalau untuk secara teknis yang lainnya insya Allah bisa terkendali. Kalau untuk agenda kedepannya itu mungkin sama dilakukan seperti ini, tapi mungkin dengan improvisasi materi yang lain, materi yang lebih luas lagi, dan harapannya bisa mengajak semua kalangan, terutama dari kalangan pendaki, agar ikut mengaji juga. Yang dilakukan oleh tim multimedia dari kegiatan Vulcano 1 sampai 3 ini, mungkin kita membuat rangkuman dari keseluruhan acara seperti after movie-nya Vulcano. Jadi bisa untuk dijadikan daya tarik agar calon peserta atau orang-orang yang ingin mengikuti ini jadi semakin tertarik dengan keseruan acara ini. Jadi tidak hanya kita mengaji, tapi jika itu juga dapat pengalaman, teman baru yang mungkin jarang bisa didapatkan di lokasi-lokasi yang lain. Gitu. Anginnya sudah berhenti kayaknya. Iya, alhamdulillah. Dengar udah. Oh iya sini Pak. Ya sudah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari. Saya kebetulan di acara Volcano Ngaji 3 sebagai korlap di Ungaran. Saya tinggal di Ungaran, juga asli Ungaran. Makanya teman-teman dari Volcano Ngaji 3 ini nunjuk kita teman-teman Ungaran sebagai tuan rumah. Nah kebetulan kemarin kita diajak ke Volcano Ngaji 3 ini terus untuk survei. Habis itu diputuskan waktu ini hanya sepekan, terus ditunjuklah Ana sebagai korlapnya di sini. Volcano Ngaji ini diadakan sendiri, salah satu dari ide Ustadz sendiri ya. Di Volcano Ngaji 1 itu memang kita dari tim Ungaran belum ada yang ikut. Nah baru di Volcano Ngaji 2 ada dari tim Ungaran itu ikut di acara Volcano Ngaji 2. Jadi mereka dimasukkan dalam satu grup. Habis itu mau bahas Volcano Ngaji 3. Sempat tadinya mau di Malang, qadarullah pandemi. Jadi sempat pending selama 2 tahun. Terus teman-teman enggak sabar, terus ngubungin lah, ada yang nyeletuk nih, acara di mana ini Volcano Ngaji 3. Akhirnya ada yang nyeletuk di Ungaran, tempatnya di Perantunan ini. Akhirnya dari teman-teman Jogja survei ke sini, terus nunjuk silakan teman-teman Ungaran Semarang Salatiga merapat. Nah kebetulan yang paling dekat kita dari tim Ungaran Mengaji. Jadi komunitas ini ada dari Klaten Mengaji, ada dari kampus jalanan, ada dari Brigas, dan kita Ungaran Mengaji juga. Jadi kita ketemu dalam acara Volcano Ngaji sebelumnya. Volcano Ngaji ketiga ini kesulitannya satu, kita berada di tempat wisata, di mana yang sangat riskan itu adalah polusi suara. Kita kan di sini tujuannya ngaji ya, dan yang dikhawatirkan itu polusi suara dari para pengunjung wisata. Ini kan salah satu tempat wisata. Jadi sebelumnya tuh kita pernah ngadain semacam kajian alam seperti ini, tapi memang hanya skupnya kecil. Qadarullah waktu itu sudah ngadain kajian ba'da isya. Setelah selesai, polusi suara mulai masuk. Ada yang di sebelah kanan main gitar, ada yang semua rame lah. Nah, sampai subuh, akhirnya kajian kita subuh ditiadakan. Terus akhirnya kita usul sama teman-teman kalau tetap mau adakan di sini. Ini waktu cuma sepekan, jadi mau nggak mau tempatnya di sini, dan awalnya pun berada di sebelah utara dan selatan aula. Ya sempat kita pertimbangkan di sana, makanya saya mengajukan diri kalau bisa pesertanya dibanyakin. Karena apa? Supaya kita bisa memblokade area, supaya kita jauh dari polusi suara. Dan alhamdulillah sudah dapat di tempat sini. Pas hari H mulai, kita kendalanya anginnya kenceng. Jadi sempat kebingungan. Akhirnya kita dari tim Ungaran memutuskan, sebelumnya sudah ada yang buka 5 tenda, rusak 3, roboh gara-gara kena angin kan. Daripada nanti resiko besar, akhirnya kita tim Ungaran dan pengelola sini memutuskan untuk ngambil di depan musola dan sebelah selatan aula. Jadi yang insya Allah dari terpaan angin pun nggak sekencang di utara aula. Yaitu salah satu yang jadi deg-degan dari kita juga sama polusi suara sih. Gitu. Harapan dari kami supaya bisa menggandeng masyarakat umum, di mana terutama kaum milenial, anak-anak muda yang tadinya notabene pecinta alam, tapi mereka tujuannya kita jadikan mengaji, sedangkan camping dan wisata alamnya itu sebagai bonus di sini. Jadi harapannya tidak hanya di Ungaran aja, next besok bisa ada di mana-mana lah. Ya, sudah ada yang mencalonkan juga, mungkin akan ada di kawasan Gunung Slamet, ada juga di kawasan Kudus. Nah, mulai dari Volcano 3 ini banyak teman-teman yang pengen antusias untuk menjadi tuan rumah. Ya, semoga harapan ke depan bisa semakin lebar dan Volcano Ngaji ini benar-benar bermanfaat buat dakwah kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Andi Mawardi. Kebetulan asal saya dari Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, dan kebetulan saya tinggal di Kebumen dan saat ini tinggalnya di Karangjati Bergas, Ungaran. Dan saat ini saya ikut Volcano Ngaji 3 di Ungaran, tepatnya di Perantunan ya. Tepatnya Perantunan. Memang sangat luar biasa sekali. Selain ilmu yang saya dapatkan, juga saya dapat teman-teman yang soleh dan ilmu-ilmu yang selain dapat ilmu ngaji tadi, sahabat yang soleh, dan juga pengalaman yang luar biasa. Dan kebetulan saya sangat antusias sekali karena ini yang pertama kali. Selain rasa penasaran yang membuat saya penasaran, dan itu jadi membuat saya bikin penasaran untuk berangkat. Terima kasih. Harapannya apa, Pak? Harapannya untuk ke depan semoga Volcano Ngaji 4 jadi lebih semangat dan juga lebih sukses lagi, insya Allah. Untuk yang ke depannya saya juga pengen ikut. Ditemui di sebagian Arab Badui. Ini ada di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, tulisan Imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi, Saya Heri Wibowo dari Ungaran, dan pesan dan kesan saya tentang acara ini adalah, yang pertama, saya sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bisa bergabung di Volcano Mengaji ini yang ketiga ya. Karena sebelumnya di Volcano 1 dan 2 ini kebetulan saya belum bisa bergabung karena kendala tempat dan waktu. Dan alhamdulillah saat ini sudah bisa bergabung, dan sangat berkesan untuk yang hari ini karena selain kita bisa menimba ilmu dari Ustadz yang telah memberikan kita materi selama 2 hari ini, kita juga bisa menikmati alam serta mensyukuri keindahan alam yang telah Allah ciptakan untuk kita semua. Dan untuk harapannya ke depannya untuk Volcano 4, Volcano 5 dan seterusnya, saya berharap untuk acara seperti ini atau event-event seperti ini tetap terus berlanjut, tidak berhenti, karena ini sangat bagus. Selain bisa berdakwah langsung di alam, kita juga bisa menimba ilmu langsung dari pemateri atau dari ustadz. Nama saya Koko, asal Bekasi, cuma tadi berangkat dari Boyolali, Jawa Tengah. Yang pertama itu, kebetulan saya juga senang giat di alam ya. Pertama itu, terus yang paling penting itu di sini nggak cuma hanya menikmati alam terbuka ya. Jadi kita dapat juga kajian-kajian keilmuan tentang Islam ya. Banyaklah, ada beberapa sesi ya, sampai besok ya, sampai hari Ahadnya gitu. Jadi intinya sih itu, ditambah lagi dengan ada kegiatan taruhnya di outdoor, di luar ya, itu makin mantap lah. harapan saya acara ini ya diseringin lah, terus kalau bisa dipublisnya tuh agak lebih gencar gitu lah. Jadi mungkin di sisi dakwahnya itu masih kita bisa masuk ke teman-teman yang juga ikut suka untuk giat alam gitu. Kebetulan saya ada grup WhatsApp di info sosial di tempat saya tinggal. Nah, kebetulan ada yang share di ada acara Volcano 3 ini di sini ya, alhamdulillah pas waktunya bisa ikut ya, alhamdulillah bisa ikut. Tanggapannya mantap, terus lokasinya juga enak, dapatlah pokoknya
apalagi dari sisi ini ya kajiannya juga enak, ustadznya juga masya Allah maksudnya bisa membaur juga lah dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti gitu, apalagi untuk orang-orang yang baru kenal kajian sunnah itu insya Allah bisa dapat masuk gitu, bisa dimengerti gitu. Mengundang lisurbil qahwa, untuk minum kopi. Jadi kalau teman-teman ini wa ba'da an nahtim as-salah. Assalamualaikum, saya Tridoyo dari Klaten Kota. Ini bersama saya, anak saya Yaki di sini. Saya ikut Volcano ngaji ini dari pertama, baru 2 kali berarti. Yang pertama sama ketiga ini. Saya mencoba ikut Volcano ini untuk memperkenalkan pada anak-anak saya dulu. Kemarin yang pertama saya bawa kakaknya ini, kemudian yang keduanya ini saya bawa adiknya ini. Saya coba memperkenalkan kepada anak-anak saya, utamanya bahwa kami itu sebetulnya dari keluarga yang suka bertualang di alam ya. Jadi ternyata bertualang di alam itu tidak hanya sekedar bertualang saja, tetapi kita bertualang untuk menegakkan sunnah. Ternyata banyak sekali sunnah yang bisa kita tegakkan, kita yang terlupakan dari apa istilahnya, dari kegiatan biasanya seperti itulah. Ternyata di gunung-gunung itu ada bagaimana sunnahnya di gunung, kalau naik bagaimana, kalau turun bagaimana, Masya Allah. Ternyata banyak kita terlupa. Ya ini semoga anak-anak saya nanti lanjutannya mengerti, minimal ngerti lah. Oh ternyata Islam itu semuanya ada aturannya seperti itu. Saya dari medsos, tahunnya dari medsos di Klaten ngaji itu. Untuk saya dan anak-anak saya yang jelas saya mau lebih belajar lagi lah bagaimana Islam itu sesungguhnya. Saya merasa masih terlalu minim lah ilmu saya tentang Islam itu sendiri. Juga anak-anak saya supaya segala sesuatu tentang hidup, kehidupan dan lain sebagainya semuanya memakai ilmu, ada dasarnya, ada ilmunya. Setiap kegiatan, setiap apa yang dilakukan itu ternyata ada ilmunya, tidak sekedar sholat, sekedar ziarah dan lain sebagainya, tapi semuanya ada ilmunya. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang berilmu dan hidup lebih baik. Kalau untuk Volcano ini satu kegiatan yang menurut saya bagus sekali, terutama untuk menjaring para pemuda-pemuda yang suka bertualang. Tentunya rata-rata semuanya yang di sini adalah para pemuda. Minimal kita akan bisa memberikan edukasi yang lebih bagus lagi tentang petualangan paling tidak itu. Kemudian yang jelas menegakkan tauhid di alam dan di lain sebagainya, lain tempat. Semoga Volcano ini terus. Besok ada jilid yang kedua, keempat dan selanjutnya. Insya Allah kita kalau ada waktu kesempatan bisa ikut join mestinya. Iya, yang pertama dulu tentang sunnah-sunnah di gunung. Sunnah-sunnah di gunung, di alam bebas, bagaimana mengantisipasi gangguan jin, bagaimana bentuk-bentuk gangguan jin di alam bebas itu bagaimana. Ini terus bagaimana menentukan arah kiblat di alam dan lain sebagainya. Mengetahui waktu subuh dan lain sebagainya. Fajar sidik seperti itu di Volcano 1 ya. Nah, Volcano 2 saya cuma dengar bocorannya, dilanjutkan yang 1 seperti itu. Kemudian yang Volcano 3 ini baru termin 1, 2 tentang filosofi kopi dan tetek bengeknya seperti itu. Kev,
Antum, mahasiswa apa nganu suku? Enggak, cuman anu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Prastio dari Kampus Jalanan. Kebenaran di Volcano Ngaji ketiga ini saya di seksi acara, dan di Volcano Ngaji ketiga ini kita kerjasama dengan teman-teman, kerja bareng ini dengan Ungaran Mengaji, Brigas, Brigade Penjaga Masjid, juga Klaten Mengaji. Kisah Volcano Ngaji ini pada dasarnya mungkin karena kebenaran Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati ini seneng di dunia alam. Wah, akhirnya direspon sama teman-teman, akhirnya terjadilah Volcano Ngaji. Wah, Volcano Ngaji 1 ini kebenaran diadakan di lereng Merapi. Begitupun juga Volcano Ngaji yang kedua. Volcano Ngaji sebuah desa yang sangat terpencil, Girpasang namanya itu. Hanya berapa penduduk, dan alhamdulillah waktu itu dicoba sekitar 100-an peserta juga. Oh, ada responnya para pendaki dan teman-teman ngaji. Tahun berikutnya, tahun kedua diadakan lagi juga di daerah lereng Merapi, bisa menghadirkan juga kurang lebih 100, kan? Lancar. Dan tahun ketiga itu ada istilahnya COVID, jadi kita break. Dan tahun keempat ini kita adakan lagi yang ketiga, mengingat sudah normal, insya Allah. Sepeda motor nanti jadi satu semua. Di Gunung Ungaran, di Volcano Ngaji 1, kita informasikan gitu aja ya langsung waktu itu. Ternyata dapat respon sekitar 100 itu, kebanyakan memang ada mahasiswa dan para pecinta alam. Cuma karena temanya waktu itu ada sunah-sunah di alam, di gunung, sama apa ya, banyak di situ. Nah, akhirnya uji coba pertama itu direspon intinya gitu. Tapi tepatnya saya kok lupa itu tanggal dan bulannya. Masuklah ke evaluasi kedua dan masih diminati para pendaki gunung dan teman-teman yang ngaji. Akhirnya ya fokusnya ngaji. Tapi kalau secara tanggal bulannya lupa juga nih. Gitu. Ini tahun ini apa ya ini? Kalau dihitung 4 tahun. Ini 2001 ya? Iya. Untuk keanggotaan di Volcano Ngaji ini kebenaran kita hanya bisa mendata lewat grup aja. Jadi ada grup. Karena ini di Volcano Ngaji ini kita belum sampai ranah ke anggota tetap. Jadi di sini benar-benar peserta. Memang yang sampai Volcano Ngaji ketiga ini ada yang ikut 1, 2, 3 ada yang ikut. Tapi setiap Volcano ada yang baru. Nah, kita memanage-nya itu ya, oh ini, Volcano Ngaji 1 sekian, terus kedua ada wajah-wajah baru, dan yang ketiga ini ada baru lagi, karena mungkin beda provinsi, nah, harapannya juga tambah hal baru. Tapi kita belum mewajibkan jadi anggota tetap atau gimana, biar mereka mengikuti aja. Waktu Volcano Ngaji 1, itu tuh kita juga nggak nyangka, karena hanya nge-search. Itu ada yang dari Jawa Timur sampai baratnya itu Purwokerto apa ya waktu itu. Itu sudah datang, direspon dari luar juga ya. Mungkin karena media ya cepat. Volcano Ngaji kedua pun juga gitu. Jadi kita merasa penyelenggara itu dari Klaten, mungkin dipikir Jogja Klaten. Volcano Ngaji kedua mulai dari Semarang, dari Bandung. Wih, pada nekat-nekat ya. Intinya info ini sejauh di mana mereka nerima datang. Ini COVID yang ketiga ini kebenaran ada yang dari Cikarang, montoran. Jadi info ini kalau dituruti ya, cuma kan kita membatasi dengan prokes yang sekarang, jadinya kasihan. Ada yang naik motor kemarin yang berhenti di Indramayu, kan nggak bisa meneruskan. Nah, kalau yang ini hari ini ngomong ini kan kita ada punya PR, ada yang kepengen Volcano Ngaji berikutnya itu di Malang, yang terbaru ini tadi Gunung Slamet. PR lagi ini. Kemungkinan ya dari daerah lokalan tuh yang diutamakan kayak ini sekitar Semarang. Perkara nanti yang lain pada datang lebih jauh, ya monggo itu. Kedepannya gimana? Tidak pada turun tapi di Gardu Pandang ada. Enggak ya, kalau
apa ya, setahu saya misi-misi kita gini nih kadang di alam itu kan banyak fenomena alam. Nah, dari fenomena-fenomena itu kadang malah dijadikan cerita yang enggak. Cerita pendaki itu macam-macam. Nah, dari situ ternyata ini ada, mereka itu mungkin nggak tahu. Nah, kebenaran di sini juga ketemu Ustadz. Seru nih kalau dibuat sebuah, ini loh ilmunya. Nah, ini jadinya media dakwah di gunung aja. Dan pendaki akhirnya nggak cuma taunya jaga alam dan sebagainya. Oh, ternyata ada ilmunya ya. Kalau kita tuh kiblatnya, oh ini nggak bener sirik-siriknya. Oh, ada sisi ibadahnya, ada ini dakwahnya di situ. Memang harapannya nanti ketemu dengan pendaki-pendaki yang lain, nanti ada perubahan lah. Kita menyampaikan siarnya lewat alam. Wah, harapannya apa ya di Volcano Ngaji ini? Harapannya ya mungkin kita bisa belajar lewat alam, dan di alam ini kita akan lebih menghargai alam. Dengan ngaji akhirnya kita juga punya dasar, oh ini ada dasarnya lebih banyak. Saya kita cuma itu ada berbagi ilmu dan bisa menghargai alam secara apa nih? Secara Islamnya, agama kita. Cuma gitu aja sih saya kira berbagi. Biar nggak menghargai alam itu dengan bentuk yang asal baik, tapi ya baik ya ada ibadahnya. Yang muncul anak-anak itu dari Volcano Ngaji 1, 2, 3 itu ada kebenaran. Ada yang 8 tahun apa ya waktu itu. Dan yang kedua banyak lagi, itu bawaan orang tua. Jadi orang tua sampai membawa anak-anaknya. Begitupun yang sekarang, ada anak-anak juga. Jadi kita nggak membatasi, itu tanggung jawabnya orang tua. Gitu. Mungkin orang tua kepengen mengenalkan alam sejak dini itulah. Yang tertua juga ada. Nah ini saya secara pendataan bener-bener sepuh. Ya untuk bisa dibilang ya sudah 50-60 ada. Masya Allah pokoknya. Nggak tahu kok bener, nekat bener nih. Syarat-syarat mau ikut Volcano Ngaji ya niat aja, atau niat sehat dan mau ngaji gitu. Karena di Volcano Ngaji diniatkan ngaji. Bonusnya itu touring dan camping. Nah, jadi jangan niatnya dibalik nih. Pokoknya niatnya ngaji dulu. Bisa kumpul sama teman-teman dari berbagai daerah, bisa camping, bisa touring, itu bonusnya. Wah, justru kalau camping biasa itu bawa tenda makanan. Kalau ngaji, itu bawa alat tulis. Yang apa bedakan itu? 50.000 di depan